Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jiwa kami. Berfirman Tuhan, di hari yang kudus, hari yang spesial hari ini Jumat Agung, kami ingin memahami salib Tuhan, karya Tuhan menebus dosa kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, di hari yang khusus Jumat Agung. Sebelum nanti agak siangan kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung, menerima perjamuan kudus. Ayub pasal 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya? Melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpaling kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan.
Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak yang berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini, laut atau naga? Sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberikan aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandangmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku berbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Ayub pasal 6 dan 7 adalah jawaban Ayub atas perkataan-perkataan Elifas sahabatnya. Bapak Ibu, tidak adanya orang yang mengerti diri kita dapat membuat kita merasa sendirian, stres, kecewa, dan bahkan putus asa saat menghadapi kesulitan. Terlebih jika orang itu adalah sahabat kita, orang terdekat. Ketika sahabat pun tidak mengerti kesusahan kita, dampaknya akan terasa sangat dalam. Kondisi seperti itulah yang dialami oleh Ayub, di mana di pasal sebelumnya, pasal 4 dan 5, perkataan-perkataan Elifas sahabatnya membuat dia kecewa. Karena sahabatnya tidak mengerti kondisi dan perasaannya. Bahkan nasihat-nasihatnya bersifat menuduh dan menyalahkan Ayub. Perkataan-perkataan Elifas justru menambah rasa sakit di tengah perihnya penderitaannya. Bukan semangat yang dia dapat, tapi justru nasihat yang mematahkan semangat dan membuat Ayub ingin menyerah di hadapan Tuhan. Dari pengalaman Ayub dengan sahabatnya Elifas, kita diberitahu bahwa tidak ada sahabat yang sejati di dunia ini. Semestinya seorang sahabat sejati menjadi sumber kasih dan penghiburan. Bahkan sahabat sejati rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Hanya Yesus, satu sosok yang dapat memenuhi kualifikasi sahabat seperti itu. Yesuslah sahabat sejati kita. Ia mengerti diri kita sepenuhnya. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib bagi kita. Orang-orang berdosa yang layak dimurkai. Tetapi yang justru
dikasihinya, ditebusnya, diselamatkannya, dan dijadikan sahabatnya. Sebentar pagi jam 9 kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan kita menghayati karya penebusan Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita terima, di mana Yesus sebagai sahabat yang sejati memberikan nyawanya bagi kita. Saudara mungkin pernah dikecewakan oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi saudara. Orang-orang yang seharusnya mengerti kesusahan saudara. Saudara tidak perlu putus asa karena memang manusia tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Namun kita memiliki Yesus Kristus, sahabat sejati yang dapat kita andalkan dalam kondisi apapun. Ia telah membuktikan kasih-Nya, kesetiaannya dengan memberikan nyawanya bagi kita dan menebus segala dosa-dosa kita, menanggung hukuman kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, mempersiapkan sebentar jam 9 ibadah perjamuan kudus, ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Hari ini hari spesial karena kami akan merayakan Jumat Agung, menghayati karya Kristus menebus kami mati disalibkan sebagai bukti kasih Tuhan. Engkau adalah sahabat yang sejati, yang rela memberikan nyawanya bagi kami, yang sebenarnya tidak layak, bagi kami yang berdosa yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Engkau menebus kami, menyatakan kasih-Mu, dan bahkan menerima kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Dan dalam suka duka, dan dalam kehidupan kami Engkau setia menyertai kami, sampai Engkau datang kedua kali, menjemput gereja-Mu. Kami rindu dijumpai sebagai sahabat-sahabat-Mu yang setia juga. Teguhkan oleh kebenaran firman yang telah kami renungkan pagi ini. Kami juga belajar menjadi sahabat yang sejati bagi rekan-rekan kami, bagi orang-orang yang Kau anugerahkan untuk ada di sekitar kami, untuk kami berbagi kasih, membangun keluarga dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, juga keluarga rohani bersama di gereja JKI Sema dan juga di gereja-gereja sahabat yang saling mendukung dalam pelayanan di dalam Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang menebus dosa-dosa kami, kasih itu juga yang memotivasi kami menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, saling mendukung dan menguatkan di dalam Tuhan, dalam perjuangan iman kami, melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Teguhkan semua teman-teman yang bersama-sama pagi ini berdoa pagi melalui doa pagi online ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita, selamat pagi. Siapkan diri sebentar untuk kita ibadah Jumat Agung. Shalom.